Bagian 1, present continuous tense. Bagian ini menggunakan present continuous tense, yaitu tense yang dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi sekarang atau right now. Struktur kalimatnya adalah subject, am, is, are, and verb in. Example, when I'm doing my assignment. Saya sedang mengerjakan tugas saya saat ini. Berarti aktivitas tersebut sedang berlangsung saat kalimat diucapkan. Example 2, I'm listening to music. Saya sedang mendengarkan musik sekarang. Menunjukkan bahwa musik sedang diputar dan saya sedang menikmatinya. 3, I'm resting in my room. Saya sedang beristirahat di kamar. Aktivitas istirahat ini juga sedang terjadi saat ini juga. Bagian 2, present continuous. Bagian ini menunjukkan bentuk negatif dari present continuous tense. Strukturnya itu ada subject, am, is, are, not, and verb in. Digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang tidak sedang melakukan suatu aktivitas sekarang. Example, I'm not doing my assignment. Saya tidak sedang mengerjakan tugas sekarang. Mungkin saya sedang melakukan hal lain. Example 2, I'm not listening to music. Saya tidak sedang mendengarkan musik saat ini. Mungkin suasananya sedang sepi atau tidak ingin mendengarkan musik dan lain sebagainya. 3, I'm not resting in my room. Saya tidak sedang beristirahat di kamar. Mungkin saya sedang di luar atau sedang bekerja atau sedang bermain. Bagian 3 ada present perfect continuous tense. Bagian ini menggunakan present perfect continuous tense, yaitu tense yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Struktur kalimatnya ada subject, has, have been, and verb in. Contohnya, I have been doing my assignment. Saya sudah mulai mengerjakan tugas dari tadi dan kemungkinan masih terus dikerjakan. 2, I have been listening to music. Saya sedang mendengarkan musik sejak beberapa waktu lalu dan sekarang masih mendengarkan. 3, I have been resting in my room. Saya sudah istirahat di kamar sejak tadi dan saat ini kemungkinan masih beristirahat. Bagian 4, asking about quantity. Bagian ini mengajarkan bagaimana cara menanyakan jumlah sesuatu, baik itu benda yang bisa dihitung, countable, maupun yang tidak bisa dihitung, uncountable. Gunakan how many untuk benda yang bisa dihitung dan how much untuk benda yang tak terhitung atau untuk menanyakan harga atau pengeluaran. Misalnya, how many novels do you have? Kamu punya beberapa banyak novel. Nah, novel bisa dihitung satu per satu. Example 2, how many pets do you have? Kamu punya berapa hewan peliharaan seperti kucing, sapi, kambing, dan lain sebagainya. 3, how much is your monthly expense? Berapa pengeluaran bulanan kamu? Nah, pengeluaran adalah uncountable dan biasanya dinyatakan dalam uang. Bagian 5, comparative and superlative. Bagian ini mengajarkan bagaimana membandingkan dua orang, komparatif, dan lebih dari dua orang, superlatif, menggunakan adjektif atau kata sifat. Komparatif digunakan untuk membandingkan dua hal. Rumusnya itu ada adjektif, than atau more, adjektif, than. Contohnya, Seva is older than Sika. Seva lebih tua dari Sika. Ini perbandingan antara dua orang. Yang superlatif digunakan untuk menunjukkan siapa atau apa yang
paling di antara 3 atau lebih. Rumusnya itu ada the, adjective, as atau the most, dan terakhir adalah adjective. Contohnya, Nurafa is the older among them. Nurafa adalah yang paling tua di antara mereka bertiga. Bagian transcasting dialog. Bagian ini adalah contoh percakapan dalam situasi jual beli antara pembeli dan penjual. Dialog ini mengajarkan cara menanyakan harga, menanyakan jumlah stok, dan menawar harga atau minta diskon. Example, excuse me, how much is this sugar? Permisi, berapa harga gula ini? It is 15 per kilogram. Harganya Rp15.000 per kilogram. How many kilogram do you have? Kamu punya berapa kilogram gula? I have around 22 kilogram. Saya punya sekitar 20 kilogram. Can I get a discount if buy 3 kilogram? Boleh minta diskon kalau saya beli 3 kilogram? Yes, I can give you discount. It will be 42,000 for 3 kilogram. Ya, saya bisa kasih diskon. Harganya jadi Rp42.000 untuk 3 kilogram.